Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menunjukkan bukti hasil daripada kelulusan P3K tahap 1 untuk formasi guru, di mana nantinya rekan-rekan guru akan mengetahui sebanyak mana ataupun sejauh mana nilai yang telah diperoleh dan berapa besar afirmasi yang didapatkan, serta berapa banyak saingan atau pesaing pada seleksi P3K tahap 1 yang lalu. Bagi rekan-rekan guru honorer yang sampai pada video ini, pastikan menonton terlebih dahulu, yakni tentang simulasi mengapa kita tidak lolos. Dan bagi rekan-rekan yang sudah menyaksikan video itu, mari ikuti video ini selengkapnya. Nah, di sini kita akan melihat hasil akhir dari kelulusan P3K tahap 1. Kami mencontohkan untuk instansi di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kemudian untuk formasi jabatan guru prakarya dan kewirausahaan, di mana lokasinya itu adalah di SMA 7 Tanjung Pinang. Di sini kita lihat ada satu formasi ya Bapak Ibu, ada satu formasi saja, dan kita lihat di sini ada satu orang yang lulus, yakni atas nama Ibu Ani Budiarti, dengan nilai murni di saat ia mengikuti seleksi itu 260. Kemudian karena usia beliau adalah 35 tahun, yang menunjukkan kode 35 tahun itu adalah di sini Bapak Ibu ya. B ini adalah afirmasi 35 tahun. Sehingga dari 260 ditambah dengan 75 menjadi 335. Kemudian manajerialnya mendapat 90, kemudian sosiokulturalnya 90, wawancaranya 37, dan totalnya 552. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa rekan-rekan guru yang menginduk di salah satu sekolah, maka mereka menjadi prioritas dalam kelulusan tahap 1. Dan sepertinya itu juga akan terjadi pada tahap 2 dan tahap 3, di mana guru induk diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita lihat ada sebanyak 4 orang Bapak Ibu guru induk. Guru induk itu ditandai dengan kode X. Kode X ini guru induk. Ini. Berarti ada 4 orang guru induk. Dengan ketentuan 3 gurunya adalah afirmasi 75 poin atau 35 plus. Yang kosong ini adalah yang tanpa afirmasi yang umur di bawah 35 tahun. Nah, di sini kami akan membuktikan bahwa mereka yang memiliki serdik, Bapak Ibu ya, ini Bapak Suprianto, ini kodenya adalah Y. Y ini adalah guru luar ya, guru luar. Kemudian beliau memiliki kode serdik, yakni dia A dan B. A ini adalah serdik, kemudian B 35 tahun, maka kodenya mendapatkan 2 afirmasi. Namun karena serdik itu sudah 100%, 500 poin, maka maksimal nilai tetap 500 poin. Dari hasil ujian murni dapat 200, kemudian afirmasi serdiknya 500 poin, yang lain juga lulus semua, bahkan sosiokulturalnya 100 Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat nilainya adalah 725, paling tinggi. Namun karena dia adalah guru luar, maka dia tetap tidak dinyatakan lolos. Dan di sini formasi 1 ini hanya milik satu guru induk yang paling tinggi yang ada kode L. Dan kode L ini dinyatakan lulus untuk Ibu Ani Budiarti ini adalah pada P1. P1 adalah passing grade pertama. Passing grade pertama. Kemudian guru kedua juga dinyatakan lolos di saat passing grade pertama. Ini juga passing grade pertama lolos karena nilainya adalah nilainya 290, sedangkan passing grade untuk prakarya di PG1 atau passing grade pertama itu adalah 260. Jadi sudah mencukupi ya. Di sini juga lolos. Nah, di sini guru keempat 250 nilainya, dia lolos pada passing grade tahap 3. Artinya di saat passing grade sudah diturunkan ya Bapak Ibu, sehingga dia dinyatakan lolos pada passing grade kategori 3 atau P3. Nah, kemudian Bapak yang Suprianto, ini dia adalah pemegang serdik. Ini dia guru luar Y,
kemudian juga lolos pada passing grade 1. Kemudian juga Ibu Marina Adi Susanti, ini juga cerdik ya Bapak Ibu. Dia umurnya di bawah 35 tahun, maka kodenya A saja. Tetapi tetap dapat 500 poin, nilainya juga tinggi 700, tapi tetap tidak mendapatkan formasi. Tetapi mereka yang ada di bawah ini yang dinyatakan lolos, berarti mereka menyimpan atau menabung ya nilai itu untuk dapat digunakan kembali pada formasi yang sama di tahap-tahap berikutnya. Nah, untuk satu formasi prakarya ini ternyata diikuti lebih daripada 10 guru Bapak Ibu. Nah, di sini yang menjadi permasalahan adalah mengapa guru sebanyak ini bisa mengikuti satu formasi yang jelas-jelas ada guru induknya. Nah, inilah yang kita perlu akui bahwa di saat terjadinya seperti ini adalah kesalahan dari sistem SSC ASN, di mana di saat itu semestinya guru-guru yang berada dari luar sekolah induk ini tidak bisa mendaftar. Tetapi ternyata sistem telah membuka, akhirnya mereka semua memilih formasi yang ada di satu sekolah, namun akhirnya mereka semua dinyatakan tidak dapat menang. Ya, tentu saja bagi Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama, pastikan nanti di tahap kedua dan ketiga, ketentuan yang diberikan Panselnas betul-betul dapat dipahami. Kami menduga bahwa pada seleksi tahap 2 dan 3 pun, nanti guru induk masih diberikan kesempatan yang sama untuk tetap mengunci Bapak Ibu. Inilah yang menjadi protes ya dari banyak guru, karena mereka tetap tidak dapat masuk kepada formasi di sekolah induk. Termasuk juga bagi guru-guru swasta dan PPG. Kami menduga juga tidak dapat untuk masuk. Tapi kita akan lihat, karena di dalam penjelasan Bapak Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa akan dilakukan optimalisasi formasi. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada perubahan dengan ditambahnya jumlah kelulusan yang dari awalnya 92.000 menjadi 172.000. Akan ada perubahan skema pemilihan formasi tahap 2, di mana mungkin bisa saja yang seharusnya di tahap 3 untuk lintas jenjang, bisa saja mungkin di tahap 2 akan terjadi perubahan-perubahan yang ya sama-sama kita tunggu. Nah, di sini terbukti Bapak Ibu ya bahwa mereka yang memegang cerdik pun tetap tidak dapat dinyatakan lolos pada seleksi P3K tahun 2021 karena memang diutamakan adalah sekolah induk. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih merasa kesulitan memahami daripada kode-kode yang ada pada kelulusan ini, Bapak Ibu dapat mendownload file ini secara utuh Bapak Ibu ya. Nanti di bagian bawah dari file yang Bapak Ibu download, nanti itu akan ada penjelasan seperti ini ya, terkait dengan kode-kode tadi ya, kode-kode yang ada. Contohnya X ini adalah guru induk, Y adalah guru bukan induk, P1 adalah kategori 1, kategori 2, kategori 3, L lulus, TL tidak lulus, TH tidak hadir. Lalu kode afirmasinya ini ya, A afirmasi cerdik, B 35+, C adalah disabilitas, dan D adalah K2. Jadi kalau misalnya dia K2, otomatis nanti B dan D kodenya. Namun dalam hasil ini tidak ada yang afirmasi K2 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dimana untuk mendapatkan file asli dari hasil ini? Nah, Bapak Ibu ketik saja di browser Google Chrome-nya P3K Kemdikbud. Maka di sini nanti akan muncul website guru P3K Kemdikbud. Bapak Ibu jangan buka di sini ya, jangan buka di sini karena ini akan tampil halaman website resminya. Tetapi Bapak Ibu lihat di bagian bawah saja supaya mudah. Di sini ada unduh hasil ujian seleksi. Nah, klik di sini maka tampilnya akan seperti ini. Ya, lalu silakan pilih provinsi mana Bapak Ibu berada, nanti silakan di-download Bapak Ibu ya. Setelah di-download nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file daripada hasil untuk satu provinsi yang tentu terdiri dari ratusan halaman sesuai dengan jumlah sekolah dan formasi yang dibuka. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.